awalnya nggak mudah. Dari saya mulai belajar sampai bertahun-tahun baru ngeh ini. Karena memang nggak dijelaskan. Padahal ini adalah salah satu kunci yang sangat utama. Kalau enggak ya cuma 50%, 40%. Karena kadang tanpa sengaja kita baca pasti ada pola itu terjadi, tapi nggak total 100%. Justru malah ketika kita mulai sadar, oh ya tak semangat lagi bacanya. Nah itu malah disconnect biasanya. Nah ketika Bapak Ibu sekalian mengerti ini, bisa menerapkan dengan tepat. Walaupun cuma misalnya, jadi kalau misalnya ada di buku, misalnya kayak semacam buku amalan-amalan metafisika, primbon, atau mungkin mujarobat seperti itu ya, baca doa ini 3 kali. Ya itu 3 kali kalau pas bacanya. Kalau enggak ya 3 kali cuma dapat 25% gitu. 3 kali yang tepat gitu. Nah, cara minta izinnya seperti ini. Ini saya bimbing dulu. Jadi kita mau mengakses dan menyerap. Nama energinya adalah medan magnet bumi, seperti yang pernah diberikan Tuhan kepada Franz Anton Mesmer. Oh ya, tubuh tidak bersandar. Atas nama Tuhan. Tuhan, dengan kekuasaan-Mu. Berbisik ya. Komat kamit artinya. Jangan dalam hati. Tarik nafas sedikit. Atas nama Tuhan. Tuhan, dengan kekuasaan-Mu, saya mohon berilah saya izin dan kemampuan untuk mengakses dan menyerap medan magnet bumi seperti yang Kau berikan kepada Franz Anton Mesmer. Untuk penyembuhan yang sempurna. Sempurna sejati atas kehendak Tuhan. Ulang sekali lagi, atas nama Tuhan. Tuhan, dengan kekuasaan-Mu, saya mohon berilah saya izin dan kemampuan untuk mengakses dan menyerap medan magnet bumi seperti yang Kau berikan kepada Franz Anton Mesmer untuk penyembuhan yang sempurna. Sempurna sejati atas kehendak Tuhan. Atas nama Tuhan. Tuhan, dengan kekuasaan-Mu, berbisik ya, tetap ya komat kamit ya, bibirnya berbisik. Atas nama Tuhan. Tuhan, dengan kekuasaan-Mu, saya mohon berilah saya izin dan kemampuan untuk mengakses dan menyerap medan magnet bumi seperti yang Kau berikan kepada Franz Anton Mesmer. Untuk magnetisme yang sempurna, sempurna sejati atas kehendak Tuhan.
Pertahankan posisi ini dan terus rileks, pejamkan mata, rileks sekitar 30 detik. Iya, sekarang buka mata. Lepas tangannya boleh. Nah, ini tadi Bapak Ibu sekalian sudah melakukan yang namanya inisiasi diri sendiri atau menginstal diri sendiri. Tadi itu install kayak install software itu. Install software untuk menerima medan magnet bumi. Nah, nanti kalau ada energi lainnya, ya kita install lagi. Setiap install kita minta izin sama Tuhan untuk mengakses dan menyerap apa yang ada di alam semesta. Jadi berarti begini tuh Google Store-nya. Google Store-nya. Play Store ya saya Play Store. Ya. Nah sekarang cara makainya bagaimana? Ada mengakses, ada menarik, ada menyerap. Baru menggunakan, memprogram dan menggunakan itu lebih ke mengarahkan dan menggunakan. Kalau mengarahkan misalnya masuk ke bagian tubuh orang yang membutuhkan pengobatan, masuk ke bagian tubuh orang yang bagian tubuh yang membutuhkan pengobatan di orang ini, itu namanya apa? Pemrograman. Kalau penggunaan tuh menggunakan tuh ya kita bisa menyapu orang, itu sudah menggunakan karena kita lagi sedang dalam kondisi berenergi. Nah sekarang kita belajar dulu untuk mengakses. Apa bedanya mengakses, menarik dan menyerap? Perumpamaannya kalau misalnya kita itu buka internet, YouTube, mengakses itu seperti apa ya? Seperti buka YouTube aja tapi belum pilih salah satu videonya, itu mengakses. Jadi kan video masih banyak tuh, tapi kita sudah terhubung sama YouTube-nya. Itu namanya mengakses, kita terhubung. Atau terhubung tapi udah satu video tapi videonya belum mulai play. Kalau sekarang sih di YouTube sih langsung otomatis mulai, tapi anggap saja, mari kita anggap sudah kepilih satu video tapi belum mutar ya. Tapi udah terhubung sebenarnya. Nah kalau menarik bedanya apa? Kalau menarik itu seperti kita memainkan filmnya. Menarik itu kan berarti energi itu lebih dekat ke kita, seolah-olah kita memiliki energi itu, tapi sebenarnya belum kita pindah ke diri kita. Tapi energi itu sudah ada kehadirannya, udah bisa dipakai. Tapi begitu misalnya kayak kita nyetel video di YouTube, kayaknya normal-normal aja jalan, tapi begitu internetnya offline nggak jalan lagi, seolah-olah kita sudah punya video itu tapi sebenarnya belum. Nah yang ketiga itu menyerap itu download. Kalau download artinya memindah data dari yang tadinya video di YouTube menjadi video di laptop kita atau di handphone kita. Nah ini tindakan pemindahan ini, download ini kalau misalnya sewaktu-waktu nanti offline ya nggak masalah, karena datanya sudah berhasil dipindah. Ini yang dilakukan orang-orang yang pakai benda pusaka. Benda pusaka itu sudah di-download itu. Misalnya keris jinjing derajat, misalnya gitu. Itu udah ada downloader yang namanya empu siapa, tarik masukin situ. Sudah energi itu. Nah kok ada makhluk halusnya? Kalau zaman dulu energi apapun itu lalu memang kadang ada kaitannya dengan hal-hal yang seperti kayak makhluk halus atau apa, untuk menjaga energi di dalamnya supaya tetap ibaratnya kayak kipernya lah gitu, untuk menjaga itu. Tapi pada dasarnya energinya justru bukan yang dibutuhkan, itu justru energinya, energi yang di dalam itu, bukan. Kalau yang kipernya itu bagian belakangan
untuk kunci kalau teknologi zaman dulu. Kalau teknologinya kita malah nggak melibatkan makhluk halus, cukup energinya saja kita kunci, bisa. Tapi kalau zaman dulu itu kayak udah semacam tradisi kurang mantap kalau nggak ada yang jaga gitu, sama seperti yang nunggu. Tapi sebenarnya yang bekerja bukan si gaibnya itu, tapi energi yang ada di situ, itu energi yang ada di benda itu. Jadi misalnya ada energi yang namanya medan magnet bumi, nggak semua orang bisa menarik medan magnet bumi. Nah, empu itu tugasnya dia menarik energi medan magnet bumi, dimasukin ke cincin misalnya, terus dikunci. Nah, cincin itu walaupun orang itu nggak bisa narik energi, karena ada cincin itu jadi bisa narik energi karena sudah ada di dalamnya, sudah ada energinya. Dan energinya bukan, nah ini di sini lalu yang perbedaan antara orang yang menyimpang dengan tidak, yang menyimpang itu menganggap itu adalah sumber energi, meyakini dan mengimani itu sumber energi, itu menyimpang. Tapi kalau meyakini bahwa itu sumbernya adalah dari alam semesta, dan itu disediakan Tuhan, dan ujung-ujungnya Tuhan, itu nggak masalah. Jadi pemahaman ini penting banget gitu. Jangan sampai terus itu dianggap berdiri sendiri, punya kekuatan tanpa bersumber dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ini yang orang bilang katanya musyrik lah atau apalah itu sebenarnya seperti itu. Karena dia meyakini itu berdiri sendiri. Tapi kalau meyakini bahwa semuanya sumbernya adalah yang Maha berkuasa atas segala sesuatu, sama aja gini lah. Kita kan ada itu yang sesuatu tenaga surya gitu. Apa berarti kita terus meyakini itu? Oh berarti sumbernya itu ya? Kan enggak, kita yakin. Oh enggak, itu dari surya. Dan kita kalau ditelusuri lagi, surya dari siapa? Ya kita nggak tahu, itu ada di alam semesta, tapi kita percaya itu sudah disediakan Tuhan. Nah itu oke. Tapi kalau kita meyakini itu berdiri sendiri, nah itu yang kurang aman. Gitu. Jadi di zaman dulu sebenarnya kalau misalnya banyak cerita-cerita di agama itu sebenarnya bukan soal masalah menggunakan energi macam-macamnya, tapi ketika sumber aslinya terus tidak diakui gitu, terus yang dianggap ini gitu. Nah itu yang akhirnya jadi masalah. Tapi selama kita punya keyakinan yang jelas, rutenya apa, alurnya kemana, lineage kemana, nggak masalah. Dan itu yang perlu disadari betul. Ya sama aja kalau kita menjemur pakaian gitu. Menjemur pakaian itu kan kita mengandalkan matahari berarti. Kenapa nggak mengandalkan Tuhan saja? Kan itu pertanyaan yang tidak pas gitu. Karena Tuhan memang sudah menciptakan itu untuk dimanfaatkan manusia. Nah sekarang caranya gimana? Cara konkretnya kita mengakses itu kita cuma gampang sekali. Kita cuma bilang salam atau assalamualaikum, saya terhubung dengan nama energi yang kita maksudkan. Misalnya medan magnet bumi ya, tadi kita bilang salam, atau juga bisa om, atau salam, atau assalamualaikum, saya terhubung dengan medan magnet bumi. Ulangin 3 kali. Sebenarnya ngulangin 3 kali itu sih cuma biar kalau sekali nggak pas, 3 kali pengulangan masa sih nggak pas semuanya. Sebenarnya sekali pas saja sudah nyambung sebetulnya. Pola nafasnya sama. Pola nafasnya yang tadi. Gampang kok, cuma gitu aja. Ini kalau saya biasanya kan salam, saya terhubung dengan, gitu kan. Kalau yang itu tarik nafas dikit. Salam, saya terhubung dengan medan magnet. Coba. Nafasnya keluar. Iya, nafasnya keluar. Sebenarnya kalau dipikir pun juga agak susah sih ngobrol sambil nafasnya masuk gitu. Cuma kalau pas kita nggak mikir sebenarnya keluar masuk sebenarnya, tapi udah bawah sadar itu. Tapi kalau kita sadari betul, kita langsung begini nih, tarik nafas dikit, atas. Bukan atas apa ya? Salam. Saya perbesar ya. Salam. Saya terhubung dengan medan magnet bumi. Oke, sekarang bilang itu dulu. Tarik nafas dikit, bilang salam atau assalamualaikum. Saya terhubung dengan medan magnet bumi. Saya terhubung dengan medan magnet bumi. Saya terhubung dengan medan magnet bumi.
Dan amati betul setelah bilang itu tadi ada perbedaan di kepala kita, di tubuh kita. Kalau nafasnya benar tadi ya, tarik nafas dikit terus sambil keluar nafas lewat mulut, hidung agak ditahan nafasnya. Jadi pas tarik nafas lewat hidung, tapi pas mengucapkan lewat mulut, hidung agak ditahan. Jadi narik nafas lewat hidung sedikit, buang nafas lewat mulut sambil berkata-kata. Kepalanya berat. Ya itu udah berarti udah online. Sama tahan nafas beda. Beda. Enggak usah tahan nafas. Malah kalau tahan nafas itu sebenarnya juga efektif. Itu adalah teknik satunya. Cuma dengan tahan nafas kita jadi nggak mengenali keluar masuknya energi. Energinya bekerja tapi kita nggak mengenali gitu loh, bedanya gitu. Akhirnya kalau nggak mengenali, kadang-kadang apa ya, dapat powernya tapi pengoperasiannya kadang. Tapi nanti kalau sudah terbiasa begitu, kadang-kadang tahan nafas nggak masalah karena sudah terlatih. Tapi kalau diawali dari tahan nafas, dia nanti nggak mengenali. Karena pas lagi nafas agak berat itu yang itu langsung terasa, pas gini itu terasa. Sudah. Kalau misalnya tidak diucapkan bagaimana Pak? Dalam hati aja gitu. Kurang. Oh, kurang. Makanya kalau zaman dulu kan orang tetap membaca. Justru malah yang di film-film aja yang mistikus kenapa sih nggak dalam hati? Kenapa dia kumat kamit itu bukan karena dia nggak tahu, tapi karena memang efektif kumat kamit itu. Saya memang jujur ya, terinspirasi membaca mantra PD itu, walaupun di depan umum, gara-gara nonton film Mak Lampir. Mak Lampir tuh nggak peduli mau lagi ada siapa, dia baca mantra aja. Tapi memang betul, maksudnya yang betul adalah mental itu betul. Ketika kita gini, wah dilihat ini nih, dilihat si ini nih, pikiran sadar kan bermain. Akhirnya nggak merdeka kan kitanya kan, energinya juga nggak kuat. Oke, coba sekarang setelah mengucapkan saya terhubung dengan medan magnet bumi, rasanya apa? Saya lebih jerk-jerk gitu. Coba ulang lagi, tarik nafas sedikit. Salam atau assalamualaikum. Saya terhubung dengan medan magnet bumi. Saya terhubung dengan medan magnet bumi. Saya terhubung dengan medan magnet bumi. Sebenarnya yang lebih efektif dari salam itu assalamualaikum. Tapi bisa digunakan siapa saja, universal. Kenapa? Alasannya kalau salam itu cuma selamat, kayak selamat gitu. Tapi kalau assalamualaikum itu selamat kepadamu. Jadi ngomong ke energinya kayak kita doain si energinya itu, halo gitu, ke energinya gitu. Makanya kalau di versi Yahudi itu shalom kan ya. Tapi sebenarnya bukan shalom aja, aslinya itu shalom aleichem, assalamualaikum. Cuma kan kalau diadopsi di budaya lain, dia cuma mengatakan itu cuma shalom. Tapi kalau di kebudayaan aslinya di Israelnya sana, dia bukan shalom, tapi shalom aleichem, yang maknanya adalah assalamualaikum. Jadi alaikumnya itu penting banget gitu. Jadi seolah-olah kita berbicara sama si energinya. Nah, cara versi lainnya kalau bukan assalamualaikum atau shalom aleichem adalah om. Om itu juga efektif. Tapi omnya bukan om tapi omnya kayak OWM. Jadi kayak ada om, ada kayak W-nya dikit. Jadi kayak ada U-nya dikit tapi bukan om ya. Om gitu. Kan ada juga yang aum, ada juga yang om, ada juga yang om. Yang paling keras yang om. Kalau salam semesta itu universal bahasa Indonesia. Cuma beda Pak sama yang Bante sama yang apa? Yang udah bahasa dari sononya. Kalau om itu di pemahaman kami, dunia ini ketika awal pertama kali muncul suara kata om. Iya, selaras dengan semesta dan jelasnya. Makanya
salah salah alat semesta. Oh iya, salam semesta ya. Itu efektif banget itu. Oke, sekarang bisa ucapkan sesuai kenyamanan masing-masing. Bisa assalamualaikum, bisa om, bisa shalom aleichem. Baru katakan saya terhubung dengan medan magnet bumi. Ini tidak. Enggak, tangan biasa. Harus diucapkan ya, jangan dalam hati ya. Jangan malu-malu ngucapin. Biasa saja ucapkan saya terhubung dengan medan magnet. Ciri-cirinya kalau berhasil, kepala yang tadinya enteng atau berat. Kalau yang Iya, Kayak itu. ada sesuatu yang masuk gitu. Ini keren. Nanti ya, kita latihan juga. Saya berhenti terhubung dengan medan magnet bumi. Nggak apa-apa, nanti online lagi. Enggak, online lagi. Enggak, tujuannya apa? Nanti kita baru sadar Nanti banjir. untuk membuktikan bahwa kalau ketika kita bilang saya berhenti terhubung dengan medan magnet bumi, hilang. Yang tadi sekarang ya, coba kita buktikan ya. Tapi nanti gampang, nanti kita tarik lagi. Saya berhenti terhubung dengan medan magnet bumi. Salam dulu. Enggak, kan udah ini kan salam itu pembuka aja. Oh, tarik nafas juga. Kalau sudah selesai ya, kita mau nutup tinggal saya berhenti terhubung. Tarik nafas juga ya. Iya, nah caranya sama. Saya berhenti terhubung dengan medan magnet bumi. Saya berhenti terhubung dengan medan magnet bumi. Saya berhenti terhubung dengan medan magnet bumi. Terus nafas biasa. Diulangi sampai itunya hilang. Enggak, kita lagi langsung baca 3 kali seperti itu. Saya berhenti terhubung dengan medan magnet bumi. Lalu tarik nafas panjang. Terus kembali nafas normal biasa. Enteng ya? Enteng. Itu. Nah ini saya kenapa terasa ini bukan di kepala, terasa itu di kaki. karena medan magnet bumi udah di kaki. Ya di pusar. Oh, di pusat. Batas orang lain. Jadi rasanya nempel ke sini. Sebetulnya Keseluruhan tubuh tapi kesadarannya masing-masing. Iya. Nah, apapun yang Bapak Ibu sekalian merasakan, ada yang di kaki, ada yang di pusar, ada yang di kepala, diamati. Cara untuk membuat kita lebih peka adalah dengan mengamati yang kita sudah terasa, bukan nyari-nyari yang kita belum terasa. Kenapa? Misalnya gini nih, kita lagi nonton sesuatu yang menarik di konser lah, misalnya, ramai itu ada apa tuh? Ditepuk-tepuk teman kita nggak tahu. Terus karena teman kita ini nggak ngerti agak kerasa tak gitu ke kita agak terasa. Tapi kita pasti nggak yakin banget bahwa ada beneran nggak sih orang. Terus kita karena ada tek gitu, coba saya amatin. Nah setelah diamatin ternyata ada yang gini-gini. Oh iya nih ada orang. Nah sama yang tadi itu karena kita sebenarnya sudah merasakan, tapi merasakannya masih belum jelas banget. Tapi begitu kita amati, ternyata nggak cuma kaki saja, tapi sini juga. Ternyata nggak punya pusar saja, ternyata dada juga, ternyata leher juga, ternyata kepala juga. Gitu. Akhirnya kita menyadari betul semuanya. Gitu. Caranya gitu. Oke, sekarang udah enteng ya, kepala-kepala udah enteng ya. Dan sekarang kita ulang lagi. Saya terhubung dengan assalamualaikum atau om. Saya terhubung dengan medan magnet bumi. Saya terhubung dengan medan magnet bumi. Saya terhubung dengan medan magnet bumi. Gak usah lama-lama, langsung buka mata. Berat lagi. Berat lagi. Oke, ini yang namanya akses. Ini sangat penting ketika kita nggak punya waktu banyak. Misalnya kalau energi bumi sih mungkin sih tujuannya lebih untuk terapi ya. Ada energi pengasihan,
yang dikreasikan orang zaman dulu dan diprogram namanya Semar Mesem misalnya itu. Ada pengasihan namanya Semar Mesem. Nah, kita mau ketemu orang, nggak sempet nih narik-narik, ya udah cuma bilang saya terhubung dengan Semar Mesem. Itu orang ketemu rasanya lebih nyaman sama kita, karena kita seolah-olah stasiun energi Semar Mesem itu. Kalau ada yang butuh agak wibawa dikit apa, misalnya ada energi yang berwibawa, ya itu ada yang saya terhubung. Jadi banyak hal yang ada juga, misalnya kalau kita misalnya sebagai pembicara biar lebih renyah gitu, banyak ketawanya, ada energi namanya semar guyu. Semar guyu itu semar ketawa gitu. Itu sih bisa-bisanya orang zaman dulu aja, karena dulu kan tokoh terkenalnya Semar, jadi itu dijadikan sebagai apa ya, alat untuk ini aja lah, alat untuk menciptakan energi itu, format energi gitu. Jadi saya terhubung itu tanpa kita banyak panjang lebar apa, begitu terhubung aura kita langsung vibrasinya berubah sesuai dengan apa yang kita hubungkan tadi gitu. Nggak perlu ditutup atau bagaimana? Enggak kan, Setelah selesai? itu kan oh iya nanti kan kalau kita kan mau ketemu orang nih, Iya. biar suasananya nyaman. Kalau nggak terlalu berat nggak apa-apa sih, tapi kalau misalnya terlalu berat ditutup, dikeluarin lagi boleh. Biasanya kalau udah terlalu besar, nah itu baru dikeluarin. Kalau cuma sekedar saya terhubung aja sih ringan. Sebenarnya kalau cuma akses itu ringan. Yang berat itu menarik dan download. Karena begini, kayak ini kan medan magnetisnya baru terhubung ya. Beratnya berat sedang sebenarnya. Tapi kalau udah menarik itu begini, medan magnet bumi hadir atau datang. Medan magnet bumi datang. Medan magnet bumi datang. Medan magnet bumi datanglah. Medan magnet bumi datanglah. Coba. Ini yang kedua. Ini menarik. Datanglah. Atau hadir. Medan magnet bumi hadir. Medan magnet bumi hadir. Medan magnet bumi hadir. Oke, sekarang buka mata lagi. Apa yang dirasakan? Gerak-gerak. Lebih berat dari yang tadi. Iya, gerak-gerak. Ya kalau terhubung tadi yang pertama, akses itu cuma nyambung, cuma terhubung. Tapi ini tidak hanya sekedar terhubung, tapi energi itu hadir di kita. Energi ini hadir di kita. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, nah yang ketiga mendownload ini ada dua cara. Cara pendek dan cara panjang. Cara pendek berguna untuk kalau kita nggak punya banyak waktu untuk apa ya, meditasi, narik-narik energi. Kalau cara panjang berfungsi untuk kalau kita ingin energi yang lebih padat, tapi membutuhkan waktu lebih sedikit lebih panjang. Atau yang pendek itu caranya gimana? Pada prinsipnya sama, antara yang pendek dan panjang adalah memasukkan energi itu ke tubuh. Kalau tadi kan cuma baru mendatangkan. Kalau yang ketiga adalah memasukkan ke tubuh. Misalnya yang cara pendek itu simple tapi efektif juga. Tapi caranya berbeda dengan yang memasukkan. Kalau yang cara panjang itu download total. Kalau yang cara pendek itu lebih kayak mengalirkan energi itu ke tubuh. Ya, hadir terus dialirkan. Nah, sekarang yang cara pendek dulu, yang simple. Medan magnet bumi mengalirlah ke tubuhku. Medan magnet bumi mengalirlah ke tubuhku.
rasanya lebih jelas lagi dari tadi. Ada peningkatan? Tidak ada enggak? Kenapa? Ada digit. Jam. Tidak ada. Tidak ada. Jam itu. Nah sekarang kita bisa perkuat ini. Kita cuma bilang saya perkuat. Nafasnya tapi sama seperti tadi ya. Saya perkuat aliran medan magnet bumi ke dalam tubuh itu 10 kali lipat. Saya perkuat aliran medan magnet bumi ke dalam tubuhku 10 kali lipat. Saya perkuat aliran medan magnet bumi ke dalam tubuhku 10 kali lipat. Oke, sekarang buka mata. Untuk menyadari energi itu rasanya seperti apa itu harus buka mata. Kalau merem kadang enggak. Pas buka baru oh iya ya kok tambah berat ya. Itu enggaknya itu pas buka mata, habis memanggil terus buka mata. Betul kan? Kalau pas merem itu kadang masih kita terlarut di bacaan itu, tapi begitu buka baru kita sadar ada yang beda ternyata. Tambah kuat. Tangan jadi kaku. Apa maksimal kalau sementara maksimal 20 kali lipat ya. Ada yang pas kapan itu peserta 50 kali lipat ternyata overdosis. Jadi rasanya enggak, pertamanya nyaman-nyaman aja, lama-lama kadang karena energi itu masuk pertama belum disadari, terus tambah lama-lama nggak nyaman gitu. Jadi 20 kali lipat dulu lah maksimal. Kita tambah, oke. Saya perkuat aliran medan magnet bumi ke dalam tubuh saya 20 kali lipat. Saya perkuat aliran medan magnet bumi ke dalam tubuh saya 20 kali lipat. Saya perkuat aliran medan magnet bumi ke dalam tubuh saya 20 kali lipat. Ya, oke. Buka mata. Apa bedanya? Kenapa, Pak? Kenapa? Lebih kerasa. Enggak, kakinya kok goyang. Enggak tahu. Dingin ya, kedingin kurangin nasi. Tapi kan tadi enggak, Mas udah ditaikin kan. Saya juga ngerasa pas habis naik ini kok lama-lama dingin gitu loh. Kalau memang dingin murni AC, karena medan magnet bumi, energi bumi itu ada adem-ademnya memang. Saya juga ngambil ini kok, terus saya ngeliat Bapak juga gitu. Tadi kan saya kan panas, makanya saya lepas. Oke, kita ingin tahu ya, ini dingin karena murni AC apa karena pengaruh energi ya? Saya kurangi aliran medan magnet bumi 20 kali lipat. Jadi kembali normal gitu. Saya kurangi aliran medan magnet bumi ke dalam tubuh saya 20 kali lipat. Berkurang 20 kali lipat. Nah,
berkurang ya, dinginnya berkurang. Nggak sedingin tadi. Ya jadi itu nanti bisa dinaik turunin. Nah kalau yang versi panjang kita menggunakan ini khususan itu sebenarnya dari bahasa Arab tapi akhirnya jadi lebih digunakan untuk menarik energi. Khususan medan magnet bumi. Jadi itu mantra pendek ya, khususan gitu. Khususan medan magnet bumi, datanglah masuki tubuhku, manjingi roh sukmaku. Manjing itu masuk lebih dalam lagi. Bisa datang ini ada? Kalau manjing itu saya update itu. Tadinya di situ masuki roh sukmaku. Khususan medan magnet bumi, datanglah. Jadi manjing itu artinya sebenarnya sama masuki, tapi manjing itu kesannya lebih kayak lebih merasuk lagi gitu. Itu manjing. Iya kalau kata mancing. Khususan medan magnet bumi, datanglah masuki tubuhku, manjingi roh sukmaku atas kehendak Tuhan. Kalau bahasa aslinya di Jawanya saking kersane Allah atau saking kersane Allah. Sama medan magnet bumi. Datanglah masuki tubuhku, manjingi roh sukmaku. Nah ini penting. Kalau pakai bahasa yang ini jangan khususan medan magnet bumi masuki tubuhku harus diimbangi dengan manjingi roh sukmaku. Kenapa? Kalau cuma masuki tubuhku saja kesadaran kita digeser sama medan magnet bumi itu tadi atau energi apapun yang kita tarik. Jadi kita harus manjingi roh sukmaku itu antara tubuh dan roh sukma kita seimbang, di empower sama energinya. Kalau enggak malah energi medan magnet buminya masuk ke kita lalu menggeser kesadaran kita yang asli. Tapi kalau masuk itu buku manjingi roh sukmaku beda. Malah kita diberdayakan oleh energi Manjingi roh sukma. Atas kehendak Tuhan. Atau kalau bahasa Jawanya saking kersane Allah. ini harus seperti kata-kata ini. Kalau yang ini harus. Kalau yang ini udah paten banget, itu efektif, udah efektif banget itu. Yang manjing, khususan sama manjing itu. Iya, makanya kan susun sama manjing ini nggak boleh rubah. Iya itu bisa sih pakai kata masuki gitu, tapi khususan medan magnet bumi, datanglah masuki tubuhku, masuki roh sukmaku ya bisa. Tapi manjing itu lebih, ya kan lebih paten aja. Iya atas kehendak Allah, atau atas saking kersane Allah atau Allah gitu. Nanti dulu habis. Mau nama gue keliru. Nah, nanti saya masukin ke grup kata-katanya. Salah. Sing teko beda. Nah, khususon itu tujuannya kan dia khususnya ya, khusus gitu ya. Itu tujuannya untuk memfilter biar yang lainnya nggak ikut masuk, nggak ada sesuatu pun yang ikut nimbrung gitu maksudnya itu loh. Itu berlaku untuk yang semua itu ya, dari semua misalkan sebenarnya. Iya sama makanya wah kalau misalnya satu energi beda caranya kita belajarnya bisa 10 hari. 10 energi beda cara gitu. Nggak sama, semuanya sama. Patternnya sama, makanya kayak jadi medan magnet bumi itu berarti kayak CD-nya. Khususan sama manjing itu kayak playernya gitu. Apa saja bisa di gitu. Jadi khususan medan magnet bumi, datanglah. Oke, sekarang kita sebut salam atau om. Assalamualaikum. Khususan medan magnet bumi, datanglah masuki tubuhku, manjingi roh sukmaku. Khususan medan magnet bumi, datanglah masuki tubuhku, manjingi roh sukmaku.
khususon medan magnet bumi, datanglah masuki tubuhku, manjingi roh sukmaku. Atas kehendak Tuhan, atas saking kersane Allah, atas saking kersane Allah. Injak tanah 3 kali. Boleh pakai kaki kiri, boleh pakai kaki kanan. Tapi nggak tahu kenapa ya, kalau kaki kiri kalau lebih kencang gitu. Tapi bebas kok, kaki kanan juga boleh. Nah, ini medan magnet bumi ini salah satu energi yang bisa digunakan untuk memagnetis, yaitu memagnetis, merelaksasi orang. Nah, sekarang kan sudah sama-sama punya medan magnet bumi. Dan kalau di kelas ini memang sudah saya stimulasi sensitivitasnya dengan air. Kalau di luar kelas, ketemu klien, ketemu orang mau diterapi, kita harus menstimulasi kesensitifan mereka dulu. Bisa dengan air atau bisa dengan tiupan ke tubuhnya. Tiupan itu maksudnya ya, misalnya kita tarik tiupan. Nanti ada yang dipanggil energinya medan magnet bumi, datanglah masuki cakra dasar orang itu, masuki cakra apa, nanti membuat orang itu jadi sensitif dengan energi. Nah, untuk mengetahui sensitivitas seseorang, jadi di dalam magnetisme itu pada dasarnya semua orang bisa mendapatkan manfaat terapi magnetisme. Cuma memang ada orang yang lebih peka terhadap energi, ada yang sedang, ada yang kurang. Cuma di kelas ini sudah saya berusaha semaksimal mungkin supaya minimal jauh lebih peka lah gitu dari sebelumnya. Nah, untuk mengetahui tingkat kesensitifan itu sangat penting, karena kalau kita menemukan orang yang kita ketahui sensitif, kita bisa menggunakan yang namanya induksi cepat. Cara peniduran yang cepat. Kalau kita udah tahu orang itu sensitif gitu. Nah, kalau orang itu belum sensitif, gimana caranya agar lebih sensitif? Jadi kita berusaha mengkondisikan supaya orang itu menjadi sensitif. Secara energi. Ya, secara energi, bukan sugesti loh. Makanya kata-katanya kalimatnya sensitif, bukan sugesti. Beda. Karena dulu waktu awal-awal saya nganggap hanya sensitif pasti sugestif. Ternyata enggak. Dulu ada namanya Pak Subadi. Awal-awal kelas lah itu mungkin benar-benar pas awal, paling awal itu angkatan pertama kedua. Itu di magnetis tuh gampang banget. Gini kan dikit pelayang. Karena seperti itu dan itu sudah sering berkali-kali, sering riset, sering apa. Jadi orang gampang orang gini. Saya salami pakai teknik hipnosis. Tidur gitu. Enggak kena loh. Enggak kena. Dengan teknik hipnosis biasa enggak kena. Tapi kalau begitu diginikan energi dia langsung kelihatan. Jadi di sininya memang sinyalnya kalau kena energi dia dapat. Beda, jadi antara itu akhirnya di situ saya belajar sendiri ternyata memang benar-benar beda gitu. Sensitif belum tentu sugestif. Iya, betul. Sensitif belum tentu sugestif. Tapi orang sugestif yang mudah dihipnosis biasanya dia kan mudah masuk ke kondisi yang alfa kan. Nah, biasanya mereka sensitif. Tapi kalau sensitif dari cuma sensitif saja belum tentu sugestif. Sugestif pasti sensitif. Dibilang pasti juga nggak selalu juga. Soalnya biasanya kan pasangan itu, oh ini sensitif sugestif. Saya pernah juga menghipnotis orang dengan mudah. Wah, ini pasti sensitif. juga kalau jadi harus ada kayak synchronizing antara orang misalnya ada sugestif ya. Dia perlu tetap distimulasi energi beberapa kali sampai dia jadi sensitif. Jadi baik orang yang sensitif
tidak menjamin orang itu sugesti. Itu yang memang beda jalur gitu, beda jalur dia. Ya, orang yang waspada itu enggak sugestif, tetapi sensitif. Iya, orang yang waspada kadang sensitif loh sama energi. Sensitif tapi enggak sugestif. Nggak sugesti gitu. Iya, itu dulu Pak Subadi. Wah, itu benar-benar sensitifnya itu kayak melayang, orang yang gitu melayang. Karena seperti itu, wah ini pasti gampang nih tidur. Tapi dikit-dikit energi tidur, nggak usah dibilangin juga tidur. Nah, cara mengetahui orang sensitif atau tidak. Tapi ini bukan keadaan yang permanen ya. Orang tidak sensitif itu bisa distimulasi agar akhirnya sensitif. Kadang butuh waktu sebentar, kadang butuh seminggu, 2 minggu. Kita bikin air yang kita minta dia untuk minum tiap hari. Gitu. Sensitif itu bisa dipengaruhi energi yang terpapar. Makanya kalau misalnya orang-orang yang di daerah pesantren misalnya, atau orang-orang di Bali misalnya dengan culture-nya semacam itu relatif lebih banyak yang sensitif. Orang pondok juga sama, orang pondok pas kapan kesini dia hampir setiap hari puasa. Bahkan pas di sini puasa, ternyata itu energi cepat banget. Karena apa? Terkondisikan oleh apa yang dia lakukan setiap hari, sensitif. Gitu. Jadi banyak hal yang membuat orang itu sensitifnya bisa berubah-ubah. Nah, teknik ini untuk mengetahui seseorang itu sensitif atau tidak sensitif. Mas Wahyu, direkam. Oh iya. Misalnya saya ingin mengetahui, ya misalnya Bante Karyadi, bisa bantu? Ya ini cuma misalnya pengen tahu sensitif atau tidak sensitif, atau sejauh mana kesensitifannya gitu. Saya lihat mata saya. Sekarang udah sensitif banget ya. Ya oke, terima kasih. Dari belakang juga bisa, maaf dari belakang. Kalau dari depan kita fokusnya ke pangkal hidung. Kalau dari belakang tekuk sini. Pangkal hidung yang lekuk, kalau terlalu pelan kadang gitu. Lemes kadang-kadang. Rasa berarti. Panas. Kepala panas. Sampai muka terasa panas. Iya, oke, terima kasih. Nah, caranya sama saja dari depan sama dari belakang. Dan kalau kita mendorong, kita buang nafas.
Kalau kita menarik, kita tarik nafas. Tapi nafasnya agak diberatin dikit. Nggak berat banget, tapi agak. Jadi bukan cuma, tapi agak sedikit. Ya agak nyedot gitu, agak berat. Ya. Agak sedikit. Saya Pak siapa? Pak Iksan ya? Ya. Ngadep sini dulu dong Pak. Minta apa? Fokus ke mata. Ya, jadi ada orang yang pekanya di sini, ada yang pekanya di atas. Kalau salah satu area belum peka, jangan langsung disimpulkan orang itu tidak sensitif. Oh ganti. Beda-beda orang, beda-beda frekuensinya beda-beda. Iya. Misalnya Pak Muhtar, Pak Roni. Ya. Nah, kalau sampai goyang itu berarti sensitif jelas. Bahkan goyang dikit aja itu berarti kan merasakan ada suatu koneksi. Kalau dari belakang itu. Ya. Ya, oke. Baik, terima kasih. Ya kata koneksi. Nafasnya gimana tadi? Nafasnya kalau begini, nah sini nih, nah Pak silakan. Nafasnya gini, kalau pas tangan saya ke depan, nafas saya harus ke depan, harus keluar. Kalau tangan saya narik, ya. Ini semuanya ini kalau ini. Iya semuanya. Ya, putar balik. Nah kadang kalau orang yang sensitif banget, kita belum ngapa-ngapain baru gini udah ketarik. Iya, jadi kalau orang yang sensitif banget gitu, apa ya kita tarik dikit aja. Oke Pak, terima kasih Pak. Tinggal diterusin aja kalau misalnya
magnetis gitu. Intinya adalah ketika sudah connect ya tinggal dilanjutkan gitu. Jelas ya? Oke, sekarang saling apa? Saling berlatih, saling. Oh ya, Bu ini. Oh, ini nah.